untuk ini waktu yang disepakati Bu ya. Terima kasih. Waktu yang depannya saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Anas ya, dan kemudian juga terima kasih sekali buat Pikti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berjumpa dengan semua teman-teman yang hadir pada hari ini, terutama kepada para senior-senior saya. Ada Bapak Sunarto, kemudian juga ada Ibu Sri Mulyani, dan semua para pengurus Pikti yang hadir pada hari ini. Izin saya untuk berbagi. Berbagi di ruang selama saya mempelajari dan kemudian juga, ketika pengalaman-pengalaman saya bertemu dengan para klien ya. Saya izin untuk share, apa namanya, slide-nya. Oke, yes. Saya memilih materi ini, saya rangkum dari pilihan yang diberikan oleh Pikti ya, Mbak Selvi. Hipnoterapi sebagai pendekatan integratif dengan teknik psikoterapi lainnya untuk NPD. Oke, perkenalkan saya Lucia Pansilawati Ningsih. Saya biasa menyingkat gitu ya jadi Lucia P karena terlalu panjang. Bahkan di KTP saya bahkan dipisah tapi tidak proper gitu. Oke, saya sehari-hari berkegiatan sebagai seorang konselor dan hipnoterapis keluarga. Saya juga apa namanya? Berpraktek di Cibubur. Silakan teman-teman jika ingin berkunjung kita silaturahmi. Saya di kota wisata dan kegiatan-kegiatan saya tidak jauh dengan edukasi juga ya. Oke, tadi, sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh, 2 psikolog, luar biasa ya tentang NPD. Oleh sebab itu saya bersyukur saya bisa, men-skip gitu ya, untuk penjelasan tentang NPD ini. Dan sebenarnya saya yakin buat teman-teman semua, rata-rata sudah pernah mengenali gitu ya dengan apa yang dimaksud dengan NPD. Oke, kita lanjut, langsung kita masuk ya ke beberapa hal yang, kita bisa cermati. Nah, jadi bahkan dari ciri, NPD, dari penampilan biasanya mereka juga memiliki ciri-ciri khas. Nah, ini saya apa namanya, menambahkan saja ya, seperti dari pakaian, aksesoris, kemudian gaya rambut, kemudian mungkin ada tato gitu ya, ada tindik dan yang lain-lainnya. Karena mereka memang merasakan ada kemegahan. Kemudian perilakunya, mereka memang cenderung untuk mencari perhatian. Kadangkala ada perilaku yang tidak terkendali, kemudian postur yang berlebihan, kadang seringkali juga seperti menyeringai dan mengejek. Kemudian jumlah bicaranya juga biasanya lebih banyak begitu ya, karena perasaan untuk mereka ingin mendapatkan validasi atau membuktikan diri, bahkan membanggakan berbagai prestasi dan hubungan-hubungan yang mereka lakukan meskipun seringkali hubungan yang mereka jalin itu biasanya berakhir pada hasil yang tidak menyenangkan. Kemudian emosinya mereka sudah pasti lebih mudah marah, sering tersinggung, kemudian kontrol impulsnya yang juga buruk, kemudian ketergantungan hadiah yang sangat tinggi, perilaku penghindaran bahaya yang rendah. Jadi emosinya mereka ini biasanya bervariasi dan berfluktuasi. Ciri-ciri khas NPD ini bisa, ingin saya sampaikan, sebetulnya juga sangat bermanfaat buat kita para terapis yang memang sedang berhadapan dengan mereka yang, menyatakan dirinya gitu ya, mendiagnosa ataupun memang belum terdiagnosa sebagai, mengalami NPD. Sehingga kita bisa mencari celah gitu ya kepada, bagaimana mereka bisa kita bantu untuk mengalami perubahan yang mereka inginkan. Kemudian, terutama pada topik pembicaraan, mereka itu kalau ditantang gitu ya dan atau kita judge gitu ya, mereka akan mudah sekali merasa terancam. Kemudian isi pikirannya seringkali membesar-besarkan, adanya delusi, kemudian juga ada non-delusional dan delusional psikotik juga ya, tidak menerima kekurangan diri, kemudian pemahaman yang buruk tentang pola perilaku dan kepribadiannya. Oke, saya tidak ingin berpanjang kali lebar di sini. Nah, memang ada fakta yang membuktikan bahwa, NPD ini bisa diwariskan. Disebutkan, dari studi genetika perilaku ya. Namun nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi bahwa bukan berarti
bahwa NPD ini ketika orang tua itu NPD secara ada genetik gitu ya, kita mengalami otomatis gitu ya bahwa kita mengalami NPD. Jadi, nanti mungkin saya juga ingin berbagi sedikit kepada teman-teman semua yang hadir. Dan, tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebenarnya sifat narsistik itu merupakan bagian normal dari perkembangan manusia. Dan narsisme ini muncul sekitar di usia 8 tahun. Dan ini nanti juga akan ada kaitannya dengan saya akan menjelaskan bagaimana hipnoterapi bisa menjadi pendekatan integratif ya, yang bisa menjadi pendekatan bersama dengan pendekatan-pendekatan lainnya untuk bisa membantu para penderita NPD ini. Kemudian perkembangan negatif, dan ini faktor penyebabnya biasanya mereka di masa-masa usia awal saat masih anak-anak. Tadi Ibu Sri Mulyani juga menyatakan ya, menyampaikan bagaimana mereka mengalami banyak sekali pola asuh di mana perkembangan pada masa-masa kanak-kanak ini mereka merasakan kerapuhan ego. Dan itulah yang akan berkontribusi terhadap perkembangan NPD di masa dewasa. Ketika mereka sering ditolak, jadi kalau misalnya teman-teman juga pernah mempelajari ya pola-pola asuh, ada pola asuh jenis orang tua yang banyak sekali bersifat rejection atau, dry cleaning. Jadi gampang sekali Eee, lepas tangan, cuci tangan gitu ya terhadap kasus-kasus atau kepada masalah-masalah anak-anak mereka di masa-masa kecil, sehingga mereka juga mengalami kerapuhan ego, kemudian harga diri yang rendah, sehingga itu yang akan berkontribusi berkembang menjadi, gangguan kepribadian tertentu dan kita pada saat ini berbicara tentang NPD. Atau bahkan dipuji berlebihan, tadi Pak Sunarto juga, menyampaikan ya bagaimana, di era yang sekarang ini ada satu kecenderungan yang sangat ekstrim. Ada orang tua yang begitu sangat bisa dikatakan pola asuhnya itu otoritarian atau tanda kutip sadis gitu ya, tetapi ada juga di kutub yang paling ekstrim lagi, mereka yang over permisif. Sehingga mereka juga banyak sekali memberikan pujian-pujian yang berlebihan, sehingga anak tidak mengerti bagaimana sebetulnya fakta yang ada di dalam dirinya. Apakah memang benar-benar dia diakui oleh keluarga secara prestasi atau kebaikan tingkah lakunya, ataukah memang itu hal yang, eee, bisa dikatakan sesuatu yang, tidak nyata gitu ya. Oke, jadi pengidap tadi ya data juga sudah disampaikan, bahkan jumlah kasus baru NPD pada pria itu per tahun itu sedikit lebih besar daripada wanita. Nah, faktor-faktor penyebab yang lainnya biasanya juga ada labeling. Jadi label dengan gangguan-gangguan kepribadian tertentu. Walaupun sebenarnya di masa-masa kecil, di masa kanak-kanak pada umumnya, klien-klien yang saya temukan bukan label-label dengan secara spesifik gangguan kepribadian itu ya, tetapi bisa juga dari pujian yang berlebihan itu, kemudian orang tua itu berlebihan juga memberikan label kepada anak. Sehingga itu memberikan rasa, kemegahan tadi, kemudian mereka selalu butuh validasi, dan seterusnya. Kemudian ada trauma dan kondisi sosial. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih, lanjut ya. Kemudian juga lingkungan interpersonal, itu juga memberikan dampak yang luar biasa buat pertumbuhan atau berkembangnya orang-orang mengalami yang namanya NPD. Bahkan banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa genetik kita ini hampir 92% ini dipengaruhi oleh lingkungan sebetulnya. Bagaimana kita bertumbuh untuk menjadi memiliki pribadi dan, kesehatan secara fisik yang, cukup sehat, yang cukup baik, itu dipengaruhi juga dengan lingkungan. Lingkungan interpersonal di sini lebih kepada bagaimana hubungan-hubungan yang terjadi ya. Seperti misalnya kalau misalnya saya biasa suka bertanya kepada klien saya bagaimana hubungan dia dengan ayahnya, bagaimana hubungan dia dengan ibunya, bagaimana hubungan dia dengan kakak atau adiknya dan seterusnya. Maka ini yang, akhirnya memberikan dampak kepada kita di usia dewasa, membentuk kepribadian kita seperti apa. Oke, nah kita lanjut di sini bagaimana penanganan untuk, NPD. Individu dengan NPD mungkin tidak mengenali penyakit mereka, karena umumnya bersifat egosintonik gitu ya. Nah, fokus terapi mungkin ditujukan untuk mengurangi konflik interpersonal dan menstabilkan fungsi psikososial. Jadi pada umumnya mereka yang datang kepada, saya ya terutama mungkin kepada bantuan profesional lainnya, biasanya si NPD ini
dikeluhkan oleh orang di sekitarnya, apakah oleh orang tuanya, oleh anaknya, atau oleh pasangannya, atau oleh lingkungan terdekatnya, seperti kolega dan seterusnya ya. Sehingga sebetulnya tidak benar-benar si penderita NPD ini yang memang hadir untuk meminta bantuan. Saya pernah, ada beberapa mereka yang saya tidak bisa mendiagnosa dan mereka datang juga tidak dengan, diagnosa gitu ya, tetapi memang mereka ciri-cirinya ini seperti mereka yang mengalami NPD. Dan mereka itu mengeluhkan justru bukan mengeluhkan tentang bagaimana dirinya bisa berubah, tetapi bagaimana orang-orang di sekitarnya yang tidak bisa mengerti dia, kemudian juga dengan, semua hal yang semua serba salah, hanya dirinya adalah yang paling benar gitu ya, dan kemudian kita pertemukan dengan keluarganya, kita ada konseling keluarga, ada konseling pasangan gitu ya. Nah, biasanya pada umumnya seperti itu. Sehingga seringkali di ruang-ruang terapi itu hadirnya mereka yang memiliki mengidap NPD itu akibat dari hubungan-hubungan interpersonal yang memang mengalami stagnasi ya, atau bahkan mengalami, hubungan yang tidak baik seperti yang tadi Ibu Sri juga sudah sampaikan. Dan ini bisa menjadi celah buat kita untuk bisa membantu, mereka ya untuk mengalami kesadaran-kesadaran dirinya. Dan kolaborasi untuk penanganan NPD ini sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh bantuan profesional, tetapi juga oleh keluarga dan bahkan pekerja sosial yang memang, mereka bisa secara volunteer gitu ya, memberikan bantuan-bantuan pada umumnya mungkin ketika, kalau kita bisa bertemu di panti-panti sosial dan lain-lain ya yang menemukan para pengidap NPD ini. Untuk bisa memberikan stabilitas sebenarnya bagi individu dengan NPD dan tentunya untuk bisa membantu lingkungan bisa mengerti, memahami atau bagaimana cara mereka beradaptasi atau menyesuaikan diri gitu ya dengan NPD sehingga mereka tidak menjadi korban bagi para pengidap NPD ini. Nah, saya persembahkan sebuah metode, yaitu hipnoterapi. Saya memperkenalkan, mungkin juga di antara teman-teman juga sudah banyak yang mengerti tentang apa itu hipnoterapi. Bahwa hipnoterapi ini adalah sebuah terapi yang menggunakan metode hipnosis, di mana para klien ini dibantu untuk mengalami sebuah kondisi di mana state kesadarannya diambil alih oleh pikiran bawah sadarnya. Kalau misal ditanya, hipnosis itu kondisi seperti apa? Hampir sebagian besar hidup kita, bisa dikatakan 95% kita selalu berada di kondisi hipnosis. Atau saya sering menyampaikan kepada klien saya dengan bahasa populer, pada saat kita menjalani hidup, ya, sehari-hari kegiatan sehari-hari tanpa kita perlu mikir, maka itu adalah kondisi bagaimana pikiran bawah sadar yang bekerja. Contoh misalnya seperti ketika kita makan, kita nggak perlu mikir bagaimana cara kita mengunyah, bagaimana cara kita, menyendok nasi, mengecap makanan, dan seterusnya. Atau yang lebih spesifik lagi contoh-contohnya ketika teman-teman mencari barang, kemudian padahal barangnya ada di depan mata, tapi tidak terlihat. Nah, itu dikatakan pikiran kita sedang dalam kondisi bahwa pikiran bawah sadar kita yang sedang bekerja, kira-kira seperti itu. Nah, maka menurut penelitian, pikiran bawah sadar itu memang mereka yang memiliki fungsi untuk mengelola atau memfungsikan berbagai emosi atau yang berisi program-program yang berkaitan dengan belief system, nilai-nilai, moral, etika, kemudian bahkan persepsi, intuisi, kreativitas, dan tentunya ya yang tadi saya katakan yang paling utama adalah tentang emosi. Nah, oleh sebab itu ketika kita ingin membantu seseorang untuk mencapai, tujuan perilaku yang lebih lebih, membuat mereka itu kondusif di dalam hidupnya ya, membawa kebaikan dan kemajuan ke dalam hidupnya. Kita tahu bahwa sikap kita, perilaku kita, sesungguhnya kita dikondisikan atau kita dikendalikan oleh program-program yang sudah kita install dari sejak kita masih di dalam kandungan. Sebetulnya begitu. Artinya pada usia 1 tahun pertama kalinya kurang lebih ya, kita terinstall bagaimana cara kita berjalan. Sebelum usia 1 tahun, kita mengerti bagaimana cara kita merangkak, kemudian di usia 1 tahun, kita terinstall sebuah program bagaimana cara kita berjalan.
Kemudian berlanjut terus bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita membaca, bagaimana kita berhitung, dan terus sampai di usia-usia perkembangan, sampai pada usia di mana pikiran kritis kita mulai semakin berkembang. Pikiran kritis kita itu sangat penting. Biasanya pikiran kritis itu adalah fungsi dari pikiran sadar atau disebutnya conscious mind, di mana ketika kita mulai memikirkan segala sesuatu, kemudian mengkritisi, menganalisa, kemudian juga melogikakan hal-hal, maka disitulah fungsi pikiran sadar kita lah yang sedang aktif. Nah, pada saat kita ingin berbicara tentang belief system, maka kita banyak menghadapi tantangan gitu ya. Kita ter-challenge dengan logika atau analytical thinking-nya kita. Maka ketika seseorang yang mengalami gangguan-gangguan, kemudian kita ajak berbicara secara dengan pikiran sadar mereka yang begitu 100% on, maka biasanya akan sulit untuk mereka memunculkan bagaimana belief system mereka bekerja. Bagaimana nilai-nilai atau persepsi-persepsi atau program-program di dalam pikiran bawah sadarnya yang mendorong mereka memunculkan sikap atau tingkah laku yang saat ini yang dikeluhkan. Seperti contoh ketika misalnya, kenapa orang NPD itu sulit merasakan empati? Nah, kalau kita tahu, berarti itu adalah sebuah program ya, bagaimana mereka merespon tentang melihat bagaimana mimik orang, kemudian bagaimana dia bisa, melihat secara perasaan gitu ya, dengan penuh perasaan kepada orang lain, bagaimana mereka juga bisa membagi perhatiannya mereka kepada orang lain dan seterusnya, itu program yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Maka para terapis ini, kita merasa bersyukur dengan adanya metode hipnoterapi ini, yang membuat kami itu bisa mudah untuk membantu mereka lebih efektif lagi. Karena dengan pada kondisi mereka hipnosis, pada kondisi mereka trans, mereka secara jujur memunculkan semua hal yang mereka rasakan. Sehingga seringkali membuat saya merasa kagum terhadap bagaimana cara kerja pikiran kita gitu ya. Setiap kali saya berjumpa dengan para klien saya dan membawa mereka untuk bisa berbicara masuk ke dalam kondisi pikiran bawah sadarnya mereka, saya mengerti banyak sekali hal dan saya belajar banyak dari mereka, sebetulnya itu. Nah, jadi hipnoterapi ini memang tidak bisa berdiri sendiri, tetap kita juga menggunakan metode-metode lainnya, terutama untuk membantu ya mereka yang mengalami NPD ini, tidak berdiri sendiri tetapi juga ada dengan metode-metode psikologi lainnya. Meskipun di dalam sesi hipnoterapi, kami semua melakukan terapi dengan menggunakan semua cara, semua teknik psikoterapi yang kami miliki, yang kami kuasai. Nah, nanti di sini, saya akan jelaskan. Jadi, pada umumnya, peran dari sistem atau belief system di pikiran bawah sadar mereka mereka yang mengalami NPD adalah perasaan yang tidak aman dan rendah diri. Sejujurnya, saya juga bahkan berdiskusi ya dengan banyak teman-teman terapis, kemudian saya juga membaca beberapa publikasi, apa namanya, publikasi klinis ya dari berbagai, apa namanya, profesional lainnya, kemudian para hipnoterapis, saya coach yang ada di luar negeri dan seterusnya. Sepertinya sama gitu ya. Kita belum pernah benar-benar tuntas untuk membantu ya mereka yang mengalami NPD. Tapi mungkin saya yakin yang lain mungkin ada juga, karena seperti yang tadi saya sampaikan, mereka datang biasanya dibawa oleh orang yang merasakan ketidaknyamanan dengan mereka ini gitu ya, tetapi mereka tidak benar-benar secara sadar untuk mereka merasakan bahwa mereka ada perubahan. Oleh sebab itu, maka salah satu hal yang paling penting untuk kita bisa membantu mereka ya, para penderita NPD ini, dan terutama sekali yang hadir karena mereka adalah para korban, kita membantu para korban ini supaya mereka bisa bisa ikut membantu kita bagaimana si NPD ini juga bisa berubah. Mereka memiliki rasa empati kepada sekitarnya. Karena pada dasarnya belief sistemnya mereka ini sesungguhnya merasa tidak aman. Mereka merasa rendah diri yang sangat mendalam, dan diimbangi dengan keangkuhan dan kebutuhan untuk merasa dikagumi terus-menerus. Mereka juga memiliki
kebutuhan untuk validasi, kemudian kontrol dan power juga, maka itulah yang membuat mereka itu, sering mengalami distorsi perasaan diri dan bahkan perilaku manipulatif ya dan eksploitatif. Nah, dan orang-orang dengan NPD biasanya mereka itu memiliki ketakutan yang sangat mendalam. Mereka memiliki kerentanan dan, percaya bahwa mengekspresikan kelemahan atau emosi itu akan membuat mereka tampak lemah atau rendah diri. Dan seringkali pada umumnya sebenarnya gini, setiap kali kami, melayani para klien kami, pada umumnya root atau dasar dari yang mendorong mereka mengalami gangguan-gangguan adalah self worth yang terluka. Nah, itu sebetulnya pada umumnya dan ini juga dialami oleh mereka yang mengalami NPD. Pola asuh yang memperlakukan mereka secara berbeda, kemudian mereka merasa diperlakukan tidak adil, dan akhirnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang disebut dengan bullying, baik dari orang tua maupun dari saudara-saudara mereka, dan itu terjadi di dalam orang-orang terdekatnya mereka sendiri. Itulah biasanya akar-akar dari bagaimana seseorang itu mengalami gangguan kepribadian. Nah, maka sangat penting sekali bagi saya dan kami para terapis ini untuk membantu mereka itu dengan raport. Dan pada umumnya, untuk membangun raport dengan para NPD ini tidak bisa dalam waktu atau kurun waktu pertemuan hanya 1, 2 kali sesi. Tetapi bahkan para coach saya mendapatkan pengalaman mereka membutuhkan 4 sampai 5 kali sesi untuk membangun raport. Dan membangun raport ini tidak hanya membangun raport, tetapi bertujuan untuk mereka bisa menyadari bahwa mereka bisa punya kualitas hubungan yang baik sebetulnya. Sehingga mereka mau belajar bagaimana membangkitkan empatinya mereka, kemudian mereka menyadari bahwa mereka butuh untuk ditingkatkan, rasa berharganya untuk mengurangi rendah dirinya dan seterusnya. Nah, di dalam setiap hipnoterapi session, kita biasanya membawa klien untuk masuk ke dalam kondisi pikiran bawah sadarnya di mana mereka begitu sangat rileks, mengalami kondisi relaksasi yang sangat dalam dan menyenangkan, sehingga mereka bisa secara rilis untuk mengungkap. Jadi pikiran bawah sadarnya sendiri yang berbicara tentang apa yang mereka selama ini rasakan, apa gangguannya, apa yang menghambat mereka. Kemudian kita membantu dengan merefleksikan diri mereka, memprojectionnya mereka gitu ya, tentang bagaimana hubungan-hubungan mereka, bahwa mereka ini juga ingin diharapkan gitu ya, bahwa pasangan-pasangan atau hubungan-hubungan orang-orang yang berhubungan dengan mereka ini juga mempunyai harapan yang sangat baik gitu buat mereka. Dan kemudian juga mungkin perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ya, yang dialami oleh pasangan-pasangan atau hubungan-hubungan itu, dan sebetulnya mereka tidak benar-benar, melihat mereka itu rendah, tetapi justru sebetulnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa, menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kita juga melakukan regresi jika dibutuhkan untuk mencari akar penyebab atau, akar emosi yang menyebabkan mereka mengalami kondisi NPD ini. Nah, kemudian step berikutnya baru kita lakukan yang namanya restructuring ya, reprogramming. Teman-teman, saya juga yakin bahwa sesungguhnya apalagi kita ya sebagai para terapis, bahwa sesungguhnya semua itu berawal dari bagaimana mindset kita berkembang. Dan luar biasanya, saya juga belajar dari para klien saya. Mereka pernah bilang, "Bu, kenapa ya kalau saya kalau kenapa kok akar-akar dari masalah itu, semua itu hal yang remeh-temeh?" Nah, jadi ketika mereka mulai bisa menelaah gitu ya, menganalisa dirinya, saya mengatakan, itulah sifat dari program pikiran bawah sadar kita. Kita tahu bahwa kita terprogram itu terinstall semua program-program apapun yang membantu kita menjalani hari demi hari ini, apakah itu sikap, sifat, karakteristik, dan semuanya, itu adalah di masa kecil. Nah, pada waktu masa kecil ini, pada saat kita terinstall dan kita mengalami sebuah masalah di sana, si kecilnya kita melihatnya itu bukan hal yang remeh-temeh. Pada saat kita usia dewasa ini, kita melihat di masa lalu itu adalah sesuatu yang sangat remeh-temeh, sesuatu yang kadang-kadang klien saya suka bilang, "Bu, cemen banget sih.
Cuman ternyata gara-gara waktu masih kecil, aku hilang ya di mall. Itu yang membuat saya merasa kecemasan tingkat tinggi katanya. Pokoknya nggak bisa keluar dikit itu rasanya takut. Apa? Takut gitu ya. Saya bilang, "Yes, pada saat ini kamu di usia dewasa dengan semua pemahaman dan kebijaksanaan kamu yang saat ini, melihat di masa lalu itu kamu mengatakan adalah remeh-temeh. Tapi pada hari itu, pada saat itu kamu mengalami, itu bukan sesuatu hal yang remeh-temeh buat kamu. Itu suatu yang sangat menakutkan, mengerikan, dan sangat mengancam." Nah, kira-kira gitu ya. Dan disitulah tugas kami untuk membantu bagaimana mereka bisa memprogram ulang atau bahkan kadangkala kita juga ada merekonstruksi ya. Nah, itulah kehebatannya dari bagaimana pikiran bawah sadar kita. Kemudian kita juga menguatkan dengan semua program-program baru yang sudah kami temukan bersama dengan klien untuk kami empowering lagi dan bahkan kita bantu mereka untuk bisa memvisualisasikan seolah semua perubahan itu benar-benar nyata menjadi milik mereka di saat ini. Oke, mungkin sekian saja Mas Anas, singkat. Semoga nanti diskusi kita berkembang gitu ya melalui tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.